Insufisiensi vena kronis atau yang disebut dengan CVI, chronic venous insufficiency tadi, itu adalah suatu gangguan aliran balik darah dari tungkai ke jantung yang bersifat menahun, yang menyebabkan terjadinya edema ekstremitas bawah, perubahan trofik kulit, dan ketidaknyamanan akibat hipertensi vena. Nah, hipertensi vena yang persisten itu dapat disebabkan karena adanya obstruksi atau inkompetensi katup vena, sehingga aliran darah balik vena itu berbalik atau reflux pada tungkai bawah yang mengalami kongesti. Nah, etiologinya sendiri itu terbagi menjadi primer dan sekunder, di mana primer itu adalah gejala yang muncul itu tanpa peristiwa pencetus dan disebabkan oleh cacat bawaan atau perubahan biokimia di vena. Nah, CVI primer itu dapat terjadi karena adanya penurunan kandungan elastin, peningkatan remodeling matriks ekstraseluler, infiltrasi, dan proses inflamasi yang mengubah integritas vena sehingga menyebabkan terjadinya pelebaran dan inkompetensi dari katup vena. Sedangkan etiologi sekunder itu terjadi karena respon terhadap dari deep vein thrombosis yang memicu respon inflamasi yang kemudian dapat melukai dinding vena. Epidemiologinya sendiri, 6-7 juta orang Amerika Serikat itu didiagnosis menderita penyakit vena stadium lanjut dan memenuhi kriteria diagnostik untuk CVI. Setiap tahun sekitar 150.000 pasien baru itu didiagnosis menderita dari chronic venous insufficiency ini. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pada populasi umum 1-17% pria dan 1-40% wanita itu mengalami CVI. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekitar 70% pasien menderita insufisiensi vena kronis primer dan 30%-nya menderita penyakit sekunder. Faktor risikonya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dapat dimodifikasi, yang kedua tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu berupa merokok, obesitas, kehamilan, berdiri terlalu lama, DVT, dan juga cedera pada vena. Sedangkan yang tidak dapat dimodifikasi itu yang pertama adalah jenis kelamin, di mana CVI ini lebih sering terjadi pada perempuan. Kemudian adanya obstruksi vena iliaca non-trombotik, yaitu seperti contoh sindrom Turner, dan juga genetik, yang mana dijelaskan ini terjadi karena lemahnya dari dinding vena. Patofisiologinya sendiri, nah jadi CVI ini sendiri karena adanya insufisiensi vena, yang mana ini karena adanya interupsi atau gangguan dari aliran darah sistem vena yang dikarenakan adanya inkompetensi dari katup, kemudian adanya reflux dan juga obstruksi dari vena sendiri. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan dari vena return dan juga aliran darah balik itu meningkat, yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan dari vena, tekanan vena, sehingga mengakibatkan terjadinya hipertensi vena. Selain itu, dia juga mengakibatkan terjadinya impair dari drainase jaringan. Nah, hipertensi vena tadi itu bisa mengakibatkan yang pertama peningkatan dari tekanan darah yang masuk ke sirkulasi vena superficial, sehingga akan mengakibatkan terjadinya varicose veins, tertus, dan juga dilatasi dari vena superficial, yang mengakibatkan terjadinya distensi dari vena yang akan menekan dari nervus somatik, sehingga akan mengakibatkan terjadinya gejala acute pain atau nyeri juga. Nah, selanjutnya, hipertensi vena sendiri tadi akan mengakibatkan peningkatan dari tekanan hidrostatik yang mengakibatkan peningkatan dari tekanan transmural di pembuluh darah postkapiler, sehingga terjadinya dilatasi kapiler dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang menyebabkan dua hal. Yang pertama itu ekstravasasi dari sel darah merah ke rongga interstisial yang mengakibatkan rilisnya hemoglobin dari degradasi sel darah merah yang mati, sehingga mengakibatkan deposit hemosiderin di kulit itu meningkat, yang akan mengakibatkan timbulnya tanda dan gejala hemosiderosis atau diskolorisasi warna coklat. Selanjutnya, yang kedua, peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan dilatasi kapiler tadi juga mengakibatkan terjadinya akumulasi dari eksudat protein yang kaya protein di rongga interstisial, yang mengakibatkan dua hal. Yang pertama itu terjadinya edema, baik itu di ankle dan juga tempat lain, peripheral edema.
dan juga penurunan perfusi dari jaringan, dan juga terjadinya exchange atau perubahan dari metabolik. Yang ini akan mengakibatkan terjadinya juga dermatitis, stasis dari dermatitis. Selain itu, yang venous insufficiency yang karena inkompetensi dari valve atau katup, reflux, dan juga obstruksi pada vena akan juga mengakibatkan drainase jaringan itu menurun. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya aktivasi dan sekuestrasi dari sel darah putih di vena postkapiler yang mengakibatkan terjadinya peningkatan dari mediasi imunitas yang mengakibatkan inflamasi. Nah, ini juga ditambah dengan adanya akumulasi dari eksudat kaya akan protein di jaringan interstisial tadi atau space interstisial tadi, yang mana ikat ini akan mengakibatkan terjadinya inflamasi. Nah, inflamasi ini bisa memperparah terjadinya stasis dermatitis yang mengakibatkan terjadinya pruritus dan juga dermal fibrosis. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya lipodermatosklerosis, fibrotik yang ini tandai dengan fibrotik dan thickened skin. Nah, kemudian inflamasi yang dimediasi imun tadi akan mengakibatkan juga terjadinya vena inflamasi kronis, yang mana ini akan meningkatkan terjadinya terbentuknya trombus, yang mana ini mengakibatkan terjadinya lokal iskemik jika adanya emboli yang akan mengakibatkan integritas dari kulit hilang dan terbentuknya ulcer venous. Nah, inilah yang akan mengakibatkan risiko dari infeksi.